today. Hope you stay good and healthy. Okay? Now, today we are going to our lesson. So, let's prepare ourselves. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, Nak. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Our topic today, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran yang ke-6. Let's study together. Oke, laporan wawancara. Nah, saat kita mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber, kita tentunya menggali informasi penting sesuai dengan topik wawancara. Nah, saat mewawancara, hendaknya semua informasi yang kita peroleh, kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Jadi saat kamu wawancara, jangan lupa membuat catatannya, Nak. Biasanya saat wawancara, begitu narasumber memberikan jawaban, kita catat jawabannya. Karena akan kita buat laporan hasil wawancaranya, Nak. Nah, laporan hasil wawancara ini bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh dari hasil wawancara. Oke, nah, sekarang coba kita perhatikan ini. Ini adalah gambar bunga-bunga yang indah. Disebutlah ini tanaman hias ya, Nak. Nah, melakukan wawancara sesuai topik. Nah, ada berbagai macam tanaman di sekitar kita. Salah satunya misalnya tanaman hias atau bunga. Nah, ayo lakukan wawancara dengan orang yang memelihara tanaman hias di sekitar kita. Misalnya ada tanaman hias anggrek, mawar, kaktus, dan lainnya. Jadi kamu boleh memilih salah satu tanaman hias ini, lalu kamu buatlah, rencanakan untuk mewawancarai tentang tanaman hias tadi. Jadi topiknya adalah tentang budidaya, perawatan atau pemeliharaan tanaman hias ya, Nak. Kamu tentukan tanaman hiasnya apa. Jadi sebelum wawancara, hendaknya kita buat seperti ini ya, Nak. Topik wawancaranya apa? Misalnya nanti topik wawancaranya buat di sini budidaya tanaman anggrek. Narasumber, ya buat narasumbernya entah tetangga kita, entah tante atau nyonya ini atau bapak ini atau ibu ini gitu ya, Nak. Atau orang tua kita sendiri boleh juga, atau kakak kita juga boleh. Kemudian pewawancara. Siapakah di sini pewawancara? Ya, tentu kamu pewawancaranya. Yang mengajukan pertanyaan kan kamu kena, jadi disebutlah itu pewawancara. Kemudian kamu boleh tentukan waktu dan tempatnya. Oke? Tentu kalau mewawancara tentang tanaman hias, adalah tanaman hiasnya di sekitar itu ya, Nak, karena berhubungan dengan topik. Nah, sebelumnya buatlah terlebih dahulu daftar pertanyaannya. Pertanyaannya gunakan kata tanya yang sudah kita pelajari, ada 7 ya, Nak. Buatlah dia dalam kalimat tanya. Nah, kalimat tanyanya ini ya ataupun pertanyaannya ini harus disesuaikan dengan topik wawancara. Tadi topik wawancaranya apa? Misalnya budidaya tanaman anggrek. Ini tanaman anggrek, kamu bisa pilih yang lain ya, Nak. Kemudian nanti daftar pertanyaannya ini jangan terlalu rapat ditulis ya, Nak. Nomor 1 ke nomor 2 dibuat jaraknya supaya nanti jawaban narasumber mungkin agak panjang, boleh kamu tuliskan di sebelah kanan ini ya, Nak. Jadi inilah yang perlu kamu siapkan saat mewawancara. Oke. Nah, saya mau anak-anak melakukan wawancara ini. Nanti boleh setelah pembelajaran ini kamu rencanakan dulu topik apa yang akan kamu buat, kemudian narasumbernya siapa, wawancaranya pasti kamu sendiri, waktu dan tempat, lalu buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, setelah selesai, silahkan lakukan wawancaranya ya, Nak. Wawancaranya maksimal waktunya, misalnya maksimal waktunya ya, Nak, 5 menit.
Jadi pertanyaannya dibuat saja singkat ya nak. Jadi maksimal misalnya 5 menit, boleh lebih sedikit ya nak. Jadi nanti syarat wawancara kamu videokan lalu dikirim ke classroom. Oke. Nah, dibuat yang indah ya nak. Nah, setelah mewawancara, di sini ada pelestarian hewan langka. Pada pembelajaran sebelumnya, hewan langka yang kita pelajari ada banyak ya nak. Ada burung cendrawasih yang berasal dari Papua, di hutan tropis Papua. Kemudian ada yang membuat poster, ada membuat hewan langkanya gajah, harimau Sumatera, komodo, masih banyak lagi ya nak. Hewan langka termasuk ini juga hewan langka. Ini adalah gambar burung apa ini nak? Ini gambar burung elang ya. Termasuk juga langka. Nah, manusia, kita semuanya wajib melestarikan hewan langka. Nah, bagaimana caranya kita melestarikan hewan langka? Jangan berburu secara liar. Jangan memperjualbelikan hewan langka. Kalau kita menemukan, hendaknya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib ya nak. Nah, kemudian jangan mengganggu habitatnya sehingga merusak keseimbangan alam. Itu sudah kita pelajari. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan langka ini ya nak. Nah, misalnya di sini ada pelestarian hewan langka. Ya, pemerintah membuat kebun binatang Ragunan. Ini kebun binatang Ragunan ya nak. Untuk tempat hewan-hewan yang langka. Jadi kebun binatang yang ada di Siantar, Zoo Pematang Siantar, kamu mungkin pernah berkunjung ke sana. Sana juga sudah banyak hewan-hewan yang langka. Misalnya burung cendrawasih, ada buaya, dan masih banyak lagi. Nah, pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan. Ya, hewan langka. Salah satunya dengan mendirikan Suaka Marga Satwa dan juga kebun binatang dan juga taman nasional. Nah, yang 3 ini yang didirikan pemerintah ini merupakan salah satu cara pelestarian hewan langka ya nak. Ya, ada mendirikan Suaka Marga Satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, tadi ini tujuannya didirikan untuk apa nak? Ya, untuk keperluan pendidikan, ya kan? Pengetahuan dan juga untuk wisata juga bisa. Itulah manfaatnya didirikan ini kebun binatang, Suaka Marga Satwa, dan taman nasional ya. Nah, Suaka Marga Satwa itu apa mem? Kalau kebun binatang mungkin kamu sudah tahu ya nak. Suaka Marga Satwa ini adalah cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi binatang liar ya nak, binatang liar di dalamnya. Jadi ini berupa cagar alam. Pasti ini apa ya nak, seperti hutan-hutan terbuka ini, tapi dilindungi oleh negara ya. Nah, khusus untuk melindungi binatang liar. Nah, ini juga dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam akan terjaga. Jadi supaya tetap terlindungi hewan langka ini, kita harus menjaga keseimbangan alam ya nak. Dengan cara apa? Tidak menebang hutan sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membakar hutan, masih banyak lagi. Oke, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, Mem harapkan anak-anak Mem seluruhnya sudah mampu membuat laporan wawancara dengan baik dan juga mampu dapat melestarikan hewan langka di daerah kita. Okay, thank you for your attention. See you next time and bye-bye.